Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali bersama Bu Linda. Kali ini yang kita bahas adalah materi peluang. Nah, sebelumnya mungkin Ananda sudah belajar di SMP mengenai peluang ya. Apa sih yang diingat tentang peluang? Ya mungkin dadu, uang logam gitu ya, atau kartu remi seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas contoh-contoh yang selain yang tadi ya. Nah, kita masuk pertama mengenai materinya dulu atau konsepnya dulu sedikit saja. Peluang ini apa sih sebenarnya? Peluang kalau dalam bahasa sehari-hari adalah kesempatan. Nah, peluang ini dalam matematika adalah besarnya kemungkinan sebuah kejadian itu berlaku. Peluang yang di sini bisa kita hitung gitu ya. Konsepnya yang ini, PA sama dengan NA per NS, apa sih seperti itu. Nah, di mana PA ini adalah peluang kejadian A. Di sini jadi ada kejadian. NA banyak anggota kejadian si A. NS banyaknya anggota ruang sampel. Ruang sampel adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi. Nilai peluang ini paling kecil adalah 0, paling besar adalah 1. Ini dia. Ya, artinya itu. Nah, peluang yang nilainya 0 itu kita sebut kejadiannya kejadian mustahil. Ya, banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya peluang kita mendapatkan lampu ungu di lampu lalu lintas, ya kan nggak mungkin ya. Kemudian peluang yang nilainya 1 seperti itu. Nah, peluang yang nilainya 1 kita namakan kejadian pasti. Itu pasti terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut kepada contoh ya. Silakan disimak sampai selesai. Jangan lupa subscribe juga ya. Mudah-mudahan nanti ini terus berkembang dan selalu belajar bersama Bu Linda. Jangan bosan-bosan ya. Untuk contoh yang pertama, ada 500 orang yang melamar di sebuah perusahaan. Tapi perusahaan tersebut hanya menerima 10 orang. Nah, berapa peluang seseorang diterima di perusahaan itu? Di sini cara menjawabnya, misalkan A sama dengan kejadian seseorang diterima di perusahaan itu. Nah, mana yang NS, mana yang NA? Pertama kita tentukan yang NS. NS adalah yang semua. Nah, ada berapa semuanya tadi? Ada 500 orang yang mendaftar. Nah, yang diterima ada berapa? Itu dia. NA yang diterima ada 10. Nah, maka peluangnya tinggal kita ganti saja. PA sama dengan NA per NS ya. Berarti 10 per 500. Nah, ini kita sederhanakan. Menjadi ini bisa dibagi tinggal 1 per 50. Jadi peluang seseorang diterima di perusahaan adalah 1/50, kecil sekali ya. Atau kalau mau dijadikan bilangan desimal, itu dapatnya adalah 0,02. Nah, jadi peluang seseorang diterima di perusahaan 1/50 atau 0,02. Baik, untuk contoh yang kedua, yang kita misalkan adalah kejadian seseorang mendapatkan lampu merah ketika pergi dan ketika pulang. Kalau Ananda bingung menentukan A-nya yang mana, lihat saja pertanyaannya. Nah, huruf yang di sini tidak harus A ya, boleh A, B, mungkin selain S seperti itu. Ini sengaja Ibu buat tabel supaya gampang. Dia melewati 1 lampu lalu lintas ketika pergi dan 1 lampu lalu lintas ketika pulang. Nah, di sini kita buat semua kemungkinannya dulu. Semua kemungkinan yang dia lewati. Bisa jadi ketika pergi dia mendapatkan lampu merah. Nah, merah kita simbolkan dengan M. Kemudian hijau kita simbolkan dengan H. Kuning kita simbolkan dengan K. Bisa jadi pergi dia mendapatkan merah, pulang juga mendapatkan merah. Bisa jadi merah ketika pergi, kuning ketika pulang. Bisa jadi merah ketika pergi, hijau ketika pulang. Nah, apalagi kuning ketika pergi, di sini merah, di sini kuning, di sini kuning, di sini kuning, di sini hijau. Nah, bisa jadi hijau ketika pergi, merah ketika pulang. Kemudian hijau ketika pergi, kuning ketika pulang. Atau hijau ketika pergi, hijau pula ketika pulang. Nah, di sini ya.
Jadi di sini semua kemungkinannya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah yang kita sebut dengan NS. Semua kemungkinan ada 9. Kembali ke pertanyaan. Kejadian seseorang mendapatkan lampu merah ketika pergi dan lampu merah ketika pulang. Silakan dicari saja mana lampu merah ketika pergi dan lampu merah ketika pulang. Nah, ini dia. Merah pergi dan merah pulang. Ada berapa buah? Ya 1 ya. Berarti Na-nya sama dengan 1. Nah, berapa peluang? Peluang sama dengan Na per Ns tadi. Berarti 1 dari 9 kemungkinan. Jadi peluang seseorang mendapatkan lampu merah pergi dan pulang adalah 1 per 9. Contoh yang ketiga. Nah, ini soalnya menarik ya. Mungkin bagi Anda yang tidak ingat atau belum belajar mengenai golongan darah seperti itu. Di sini ayahnya A, ibunya golongan darahnya B. Nah, ini kemana sih lari soalnya gitu. Ini ada kaitannya dengan materi kita peluang. Yang ditanyakan adalah peluang anaknya bergolongan darah O. Waduh, ini mungkin atau tidak seperti itu. Kalau kita mungkin, anak siapa? Masa golongan darahnya berbeda dengan ayah dan ibu? Kita masukkan konsep biologinya sedikit di sini ya. Golongan darah A itu berasal dari genotip namanya. Itu IA, IO. Nah, seperti ini saja kalau gampang. A ditambah 0 kan A gitu ya. Nah, B berasal dari IB, IO. Nah, B tambah 0 kan B. Itu cara mengingatnya ya. Kita silangkan satu-satu untuk mencari semua kemungkinan. A, nah ini kita silang IA ke IB ya. IA, IB. Nah, ini yang menjadi adalah AB. Nih, AB. IA ke IO. IA ke IO. Nah, A tambah 0 tadi. Nah, ya A. Kemudian ini lagi yang kita silangkan ke sini. IO ke IB. IO, IB, ya B, O tambah B atau 0 tambah B tadi ya. Nah, terakhir kemana? IO ke IO. IO ke IO. Ya O. Nah, jadi ada 4 kemungkinan anaknya. AB, A, B, atau O. Ternyata ada kemungkinan anaknya bergolongan darah O. Nah, ini yang kita sebut dengan NS. Ada berapa kemungkinannya? 4. Di NS-nya ada 4. Yang ditanya golongan darah O. Nah, O di sini ada 1. Berarti Na-nya adalah 1. Nah, maka peluang, jadi A di sini bukan golongan darah ya. Ini kejadian anaknya bergolongan darah O. Peluang kejadian A adalah 1 dari 4. Jadi kalau Anda bingung pakai rumus, sebetulnya bisa pakai logika. O ini ada berapa? Ada 1 dari 4 kemungkinan. Jadi peluang anaknya bergolongan darah O adalah 1/4. Nah, jangan dibilang lagi ini anak siapa gitu ya. Kan sudah dapat ilmunya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Anda jangan bosan-bosan belajar matematika. Matematika itu mengajarkan kita untuk disiplin dan memiliki solusi dalam menyelesaikan semua masalah.